صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dari tafsir Al-Qur'an di episode ini, kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-95. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Artinya, mereka berkata, ya Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kekacauan di bumi. Maka bolehkah kami membayar upeti kepadamu dengan syarat engkau membuat sebuah penghalang di antara kami dengan mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Ya'juj dan Ma'juj keduanya berasal dari kata ajja yang berarti ia cepat langkahnya, atau ia atau sesuatu menjadi api yang menyala-nyala. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, Ya'juj dan Ma'juj itu merujuk kepada bangsa Sintia, sebelah timur yang terjauh. Atau seperti dikatakan oleh beberapa pakar bahwa semua bangsa yang mendiami bagian utara Asia dan Eropa. Kata Ya'juj wa Ma'juj ini kemudian ditujukan kepada bangsa-bangsa Kristen dari barat, oleh karena mereka sangat gemar menggunakan api yang menyala-nyala dan air yang mendidih. Dan disebabkan semua kemajuan kebendaan dan penemuan serta ciptaan mereka itu merupakan akibat penggunaan barang tersebut dengan tepat dan sangat luas. Atau kata-kata itu dapat merujuk kepada gerak-gerik bangsa-bangsa yang gelisah dan resah oleh sebab mereka senantiasa mencari-cari kesempatan dengan tidak mengenal lelah dan dengan tidak sabar mengadakan penaklukan demi penaklukan yang baru. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran Ya'juj wa Ma'juj seperti yang telah diberikan dalam Bible tidak diragukan lagi sangat cocok dengan beberapa kerajaan Kristen dari barat. Pertama, karena mereka disebut jumlahnya yang sangat banyak, gagah perkasa, dan berkuasa. Hal ini disebutkan, maka pada masa itu engkau akan datang naik seperti guruh yang membinasakan dan seperti awan-awan yang menudungi muka tanah. Engkau dengan segala bala tentaramu dan beberapa bangsa besertamu. Kitab Yehezkiel pasal 38 ayat 9. Kemudian disebutkan dalam kitab yang lain, seperti Ya'juj dan Ma'juj, supaya menghimpun mereka itu akan berpegang, yang banyaknya mereka itu seperti pasir di pantai laut. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 8. Yang kedua, mereka digambarkan datang dari bagian-bagian bumi sebelah utara dan dari pulau-pulau. Bahkan engkau akan datang dari tempatmu dari sebelah utara sekali. Baik engkau, baik beberapa bangsa pun besertamu. Kitab Yehezkiel pasal 38 ayat 15. Yang ketiga, mereka akan tersebar di seluruh dunia.
Maka mereka itu pun naiklah ke tanah yang luas. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 9. Keempat, dari kediaman mereka di utara, maka mereka akan hijrah ke negeri-negeri lain dan menetap di seluruh penjuru dunia. Dan di masa peperangan mereka akan datang berkumpul dari jajahan-jajahan mereka yang jauh-jauh. Apabila genap 1000 tahun itu, maka iblis pun akan dilepaskan pula dari dalam belenggunya. Lalu ia keluar hendak menyesatkan segala bangsa yang ada di dalam 4 penjuru alam. Seperti Ya'juj wa Ma'juj, supaya menghimpun mereka itu akan berperang. Maka banyaknya mereka itu seperti pasir di pantai laut. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 7 dan ayat 8. Kitab Yehezkiel menyebut Ya'juj sebagai Raja Rus, Mesech, dan Tubal. Jelas kata Rus di sini menunjuk kepada Rusia, Mesech kepada Moskow, dan Tubal kepada Tobolsk. Dan Ma'juj tertuju kepada penduduk di daerah-daerah yang pada zaman purba disebut dengan nama Sitia. Yang mana dari sana pada masa yang lampau telah datang banyak gerombolan manusia liar dan biadab. Oleh sebab Rusia termasuk dalam daerah Ma'juj, maka Rus, Mesech, dan Tubal dapat dianggap sebagai ganti Rusia, Moskow, dan Tobolsk. Menurut kutipan tersebut, maka Ya'juj dan Ma'juj menggambarkan kekuatan besar di Eropa, termasuk Rusia. Di dalam Al-Quran, surah ke-18 ayat 95, mereka telah disebut mengadakan serangan terhadap daerah-daerah yang terletak di perbatasan utara Iran. Sudah merupakan kenyataan sejarah yang cukup diketahui bahwa di zaman purba, bangsa Scythia terus-menerus bergerak dari Asia ke Eropa dalam jumlah rombongan yang besar. Sedangkan jalan mereka terletak di sebelah utara pegunungan Kaukasus. Dari kitab Yehezkiel dan Wahyu ini disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan muncul kembali di akhir zaman, yaitu di masa menjelang kebangkitan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam untuk kedua kalinya. Yakni tepatnya dalam Yehezkiel pasal 38 ayat 16 dan dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 7 hingga 10. Zaman yang ditakdirkan akan munculnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman ditandai dengan merebaknya wabah, terjadinya peperangan, gempa bumi, dan malapetaka yang sangat mengerikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dari tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.